Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Safinatun Najah. Sekarang fasal syurutul Fatihah, tentang syarat-syarat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul Fatihati asyaratun. Syurutul Fatihati, adapun syarat-syarat Fatihah, asyaratun ialah ada 10. Jadi syarat Fatihah itu ada 10. At-tartibu berupa tertib. Tertib ini bagaimana? Ya, tertib sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran itu urutannya. Dari Bismillah sampai waladdallin. Artinya jangan dibalik-balik urutan bacaan Fatihah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Itu jangan dibalik-balik. Dari ayat 1, 2, dan seterusnya itu. Jangan dibalik-balik. Itu namanya tertib sesuai dengan urutan yang ada di dalam Al-Quran. Wal muwalatu, dan juga muwalah. Artinya muwalah ini berkesinambungan. Jangan berhenti. Contohnya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ketika mau membaca Alhamdulillahi rabbil alamin, nah, itu tidak diam. Bismillahirrahmanirrahim, diam dulu. Diam lama. Baru baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tidak bisa, itu tidak sah Fatihahnya. Jadi langsung ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, gitu. Kalau sesak nafas bagaimana? Ya enggak apa-apa, itu namanya sesak nafas penyakit itu kan. Ini yang ada unsur kesengajaannya itu. Wa mura'atu hurufiha, dan memelihara huruf-huruf Fatihah. Artinya memelihara ini maksudnya sesuai dengan makharijul hurufnya. Kalau alhamdu, kalau ha, ya ha, alhamdu, bukan alhamdu. Itu bukan mura'ah namanya. Salah kalau itu. Contohnya lagi maghdubi. Jadi ketika ghin ya maghdubi, itu jangan dibaca maudhubi. Salah itu. Kalau maudhubi itu bukan ghin tapi pindah ke waw hurufnya. Salah sudah. Jadi harus betul bacaan Fatihahnya. Caranya bagaimana? Ya belajar. Makanya belajar itu sejak usia dini itu sudah harus belajar. Ngaji yang rajin. Biasanya kalau di desa-desa itu kan banyak langgar itu, musola-musola tempat ngaji. Itu sejak anak usia TK itu sudah belajar ngaji, itu bagus itu. Sudah belajar baca Fatihah. Jadi benar nanti makharijul hurufnya itu benar. Wa mura'atu tasydidatiha, dan juga memelihara tasydidnya Fatihah. Nanti kita jelaskan di bawah ini ada tasydidnya Fatihah, ada fasal tersendiri. Jadi tasydidnya Fatihah itu juga dibaca. Kalau ada tasydidnya, ya dibaca tasydid. Contohnya ketika iyyaka na'budu,
Iya lah, iya di situ kan ada tasydidnya. Iya, jadi iya jangan dibaca iya, iya kan beda, jangan dibaca iya, iya. Nah, itu kan beda, tapi iya ada penekanannya. Maliki yaumiddin. Nah, dinnya itu kan atas ad-din. Maliki yaumiddin. Nah, itu juga harus dipelihara. Jangan maliki yaumiddin. Nah, itu salah kalau seperti itu. Makanya tasydidnya juga harus diperhatikan. Wala yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat'ul qiraati. Wa alla yaskuta, dan tidak diam siapa seseorang, tidak berhenti siapa musolli, saktatan tawilatan, dengan diam yang lama, wala qasiratan, dan juga tidak diam yang pendek. Yaksidu, yang bermaksud biha dengan diam yang pendek itu qat'ul qiraati, apa memutus bacaan Fatihah. Jadi tidak boleh diam yang lama. Kalau diam lama ini walaupun tidak ada niatan memutus bacaan Fatihah, itu sudah tidak sah Fatihahnya. Tapi kalau diam sejenak cuma, asalkan tidak ada niatan untuk memutus bacaan Fatihah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau diam sejenak ada niatan untuk memutus bacaan Fatihah, itu yang tidak sah Fatihahnya. Jadi kalau sudah niat memutus Fatihah ya gimana? Ya diulang lagi dari awal Fatihahnya. Contohnya ketika nyampe bacaan ihdinas siratal mustaqim, diam di itu. Siratal ladzina itu tidak langsung dibaca, tapi diam lama. Gimana? Ya diulang lagi dari awal. Tidak sah itu tadi bacaan Fatihahnya dari awal. Bukan diulang berhenti sholatnya dari takbiratul ihram lagi, tidak. Tapi dari Fatihah lagi di depan itu. Wa qira'atu kulli ayatiha. Wa qira'atu kulli ayatiha, dan membaca seluruh ayat Fatihah. Ini, jadi seluruh ayat Fatihah itu dibaca, ya jangan dibaca separuh-separuh lah. Seumpamanya yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah tidak dibaca langsung Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak sah itu. Jadi harus dibaca semuanya ya, surat Fatihahnya itu. Silakan lengkapnya surah Fatihah bisa dicek di dalam Al-Quran. Wa minha al-basmalatu. Wa minha, dan ialah termasuk dari Fatihah, al-basmalatu, adapun bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam bagian Fatihah. Jadi harus dibaca juga. Jangan langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan langsung itu. Tapi dari basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dan seterusnya. Wa adamul lahni al-muhilli bil makna. Wa adamul lahni, dan juga tidak ada lahan al-muhilli yang dapat merubah apa lahan itu bil makna akan makna. Jadi tidak ada ucapan atau bacaan yang dapat merubah suatu makna. Lahan ini adalah bacaan yang tidak sesuai. Bacaan yang tidak sesuai dengan makhrajnya. Wa antakuna halatal qiyami. Wa antakuna, dan harus ada apa membaca Fatihah itu halatal qiyami, ketika berdiri, fil fardi, di dalam sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu itu Fatihahnya wajib dibaca berdiri. Itu kalau normal ya, kalau sehat ya. Ya kalau tidak bisa berdiri, sakit semuanya, sholat duduk,
ya baca duduk, enggak apa-apa. Ini bagi orang yang normal, sehat, tidak ada penyakit, ya sholat fardu kan sudah dijelaskan di awal harus berdiri. Maka Fatihahnya dibaca berdiri. Jangan ketika takbir berdiri, ketika baca Fatihah duduk. Ya itu enggak sah itu. Wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata wa ayyusmi'a, dan harus memperdengarkan siapa musolli nafsahu akan dirinya sendiri, al-qira'ata akan bacaannya. Jadi bacaan Fatihahnya itu harus diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Ya enggak usah teriak-teriak, yang penting kita kalau kita sholat sendirian ya harus dengar dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, itu harus dengar semuanya. Kita sendiri yang dengar. Makanya kalau baca Fatihah jangan cuma bisikan apa ini nah? Jangan cuma kebian ini. Jangan cuma kebiannya mulut. Mulutnya yang apa kebian bahasa Indonesianya itu ya? Ya mulutnya cuma bergerak, jangan cuma gerakan mulut tapi tidak ada suaranya, bukan seperti itu, tapi mulutnya bergerak, bibirnya bergerak, suaranya ada. Contohnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan bibirnya bergerak dan ada suaranya. Tapi kalau cuma gini, kan bibirnya cuma yang bergerak tapi suaranya tidak ada, bukan seperti itu baca Fatihah. Jadi harus dengar ya. Harus didengar. Orang yang membaca itu harus dengar gitu. Itu kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah pada waktu-waktu tertentu seperti pada waktu maghrib, isya, subuh, itu kan harus dinyaringkan. Ya jamaah semuanya harus dengar, harus lantang kalau baca. Berarti wa alla yukhallilaha wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Wa alla yatakhallala, dan tidak ada yang menyela-nyelahi akan bacaan Fatihah itu dzikrun ajnabiyyun, zikir yang lain. Jadi ketika membaca Fatihah tidak boleh diselingi dengan bacaan zikir apapun. Tidak boleh. Contohnya yang tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu yang tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Ya tetap saja dirunut sebagaimana bacaan Fatihah yang sudah ada.